Pemirsa, aksi damai bela Palestina selamatkan Gaza kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat. Massa meminta blokade jalur Rafah dibuka agar warga Gaza bisa mendapat bantuan. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjuk rasa dari Jakarta dan sekitarnya sudah mendatangi kawasan Monas. Dengan pakaian didominasi putih-putih serta membawa bendera Palestina, pengunjuk rasa kembali suarakan dukungan untuk Gaza. Pengunjuk rasa menuntut dibukanya kembali blokade jalur di Rafah agar bantuan bisa masuk ke Palestina hingga warga Gaza tidak kelaparan lagi. Warga juga berharap Palestina bisa lepas dari penjajahan Israel. Sementara itu, untuk mengamankan aksi bela Palestina, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap sebanyak 2.123 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi. Menteri Luar Negeri Sugiono hingga Menteri Kebudayaan Fadlizon turut serta dalam aksi bela Palestina. Kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal pada pidato pelantikan Presiden Prabowo di gedung DPR MPR, beliau memasukkan urusan Palestina sebagai agenda dari pemerintahan beliau. Allahu Akbar. Beliau menyampaikan bahwa kemerdekaan Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan itu bukan hanya sebatas ungkapan, bukan sebatas pidato, itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Oleh karena itu, dengan keterpanggilan yang sama, kita semua hadir di lapangan ini. Dan izinkan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah Indonesia konsisten menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang kelaparan yang dijadikan senjata. Pemerintah Indonesia menentang pemindahan masyarakat dan rakyat Palestina dari wilayah. Ya, untuk mengetahui suasana terkini aksi bela Palestina selamatkan Gaza, kita sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani di lapangan Monas, Jakarta. Selamat siang, Jen. Bagaimana suasana terkini dari aksi bela Palestina? Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Saat ini situasinya sudah kembali kondusif atau sudah selesai untuk agenda atau kegiatan aksi damai membela Palestina pada pagi hari ini di Monas, Jakarta Pusat. Dan kalau tadi sempat kita rekap ya secara keseluruhan untuk agenda bela Palestina pada kali ini, yang terus terjadi gelombang aksinya untuk membela Palestina, di mana harapan dari masyarakat Indonesia yang mendukung atas kemerdekaan Palestina yang saat ini masih di bawah genosida oleh Israel, yang juga beberapa waktu lalu dari Israel sendiri memblokade jalur vital untuk masuknya pasokan makanan bantuan untuk warga di Gaza, sehingga dari negara-negara sahabat yang ingin mengirimkan bantuan makanan ke Gaza ini tidak bisa masuk dari jalur Rafah, sehingga banyak sekali kelaparan yang terjadi di Gaza, dan sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang kembali melakukan aksi damai untuk membela Palestina, di mana mendesak Israel untuk kembali membuka jalur Rafah agar pasokan bahan makanan dapat kembali masuk ke wilayah Gaza. Sementara itu, Syafa dan juga pemirsa, tadi
juga hadir di aksi bela Palestina pada hari ini. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian ada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang tadi juga sempat menyuarakan bagaimana dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Salah satunya bagaimana Indonesia juga akan kembali mengirimkan bantuannya senilai 10 miliar rupiah untuk warga di Gaza. Dan tentu saja harapan dari masyarakat yang pada hari ini kembali mengikuti gelombang aksi membela Palestina yang sudah terjadi atau diagendakan berulang kali, di mana masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya yang hari ini mengikuti aksi bela Palestina tentu saja berharap tadi salah satunya yang paling utama bagaimana Israel memblokade jalur vital di Rafah untuk masuknya bantuan pasokan makanan untuk kembali dibuka, kemudian bagaimana untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk kembali mendukung atau menyumbangkan suaranya untuk agar supaya nanti PBB dapat mendesak gencatan senjata antara Israel dan Palestina, dan tentu saja yang paling utama kemerdekaan Palestina. Dan untuk saat ini acara sudah selesai, kemudian massa juga sudah kembali ke kediaman masing-masing di Monas ini. Namun tentu saja kita akan nantikan apakah nantinya akan kembali digelar, kembali diadakan gelombang selanjutnya aksi damai membela Palestina sampai Palestina merdeka. Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, aksi bela Palestina kemarin juga digelar di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para peserta aksi yang kompak membawa panci menuntut agar gerbang Rafah dibuka. Dengan membunyikan panci masak yang dibawanya, peserta aksi kompak meneriakan Free Palestine di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Panci merupakan simbol dari situasi kelaparan yang terjadi di Palestina. Massa menuntut Mesir segera membuka gerbang Rafah agar berbagai bantuan untuk warga Gaza dapat masuk. Adapun aksi hari ini itu memang sengaja kita pusatkan di depan Kedutaan Mesir. Untuk apa? Untuk memberi tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintahan Mesir membuka perbatasan Rafah sepenuhnya. Karena apa? Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Sebelumnya massa juga sempat melakukan aksi long march dari Taman Suropati sebelum akhirnya tiba di depan Kedutaan Besar Mesir. Untuk pengamanan aksi, polisi mengerahkan sebanyak 661 personil gabungan. Ya, di tengah kecaman dunia internasional akibat kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir jalur Gaza. Israel bahkan membom sebuah masjid dan tenda-tenda pengungsian yang dihuni anak-anak. Masjid Al-Bani menjadi target pemboman Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Selain menghancurkan rumah ibadah, Israel juga membombardir tenda-tenda pengungsian di Mawasi Khan Yunis. Akibat pemboman Israel, sejumlah anak terluka, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbatasnya fasilitas medis dan banyaknya korban tewas atau terluka di Gaza akibat blokade Israel membuat rumah sakit di Gaza tak bisa melayani para korban dengan maksimal. Teror kekejaman Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza kini tidak hanya sebatas pemboman atau penembakan di pusat-pusat bantuan kemanusiaan. Israel juga selama 4 bulan menjadikan kelaparan sebagai senjata mematikan, hingga lebih 100 warga Gaza tewas akibat kelaparan akut. Ya, kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan minta perang di Gaza segera diakhiri.
Selama 1 tahun 9 bulan, Rom Bar-Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut. Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi. Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. אסור לכם לעשות את זה, אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke-59 yang dipimpin UEA dan Yordania ke Gaza berlangsung pada hari Jumat. Aksi kemanusiaan ini juga diikuti sejumlah negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. 7 pesawat angkut militer berpartisipasi dalam operasi tersebut. UEA telah berhasil melaksanakan penerjunan udara ke-59 sebagai bagian dari operasi Burung Kebaikan di Gaza. Upaya UEA telah menginspirasi negara-negara lain untuk melaksanakan operasi udara serupa guna mengatasi krisis kelaparan di Gaza. Pengiriman udara ini dilakukan sebagai bagian dari operasi Chivalrous Night 3 ke wilayah Gaza yang paling parah terkena dampak. Aksi ini menyusul pengumuman resmi oleh militer Israel tentang adanya jeda kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara. Ya, dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di 3 lokasi di jalur Gaza dimanfaatkan sejumlah negara untuk mengirimkan bantuan. Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania mengajak masyarakat Indonesia ikut serta membantu mengurangi penderitaan warga Gaza. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Selain itu, Dubes Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak masyarakat Indonesia untuk terus membantu mengurangi penderitaan Gaza yang mengalami kelaparan karena diblokade Israel selama 4 bulan. Ya, himbauan kami dari KBRI kiranya untuk lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk kembali menggalang dana bantuan untuk bisa disalurkan. Walaupun saat ini bantuan yang disalurkan itu adalah bantuan yang terkendala beberapa bulan yang lalu, tapi kan nanti akan sudah mulai disalurkan sehingga memerlukan bantuan-bantuan baru yang harapannya bisa juga ada kontribusi dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Sementara pemerintah kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop dalam melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Gaza mulai menerima bantuan via udara dari berbagai negara. Selain Uni Emirat Arab, Prancis telah mengirimkan bantuan 40 ton ke tanah Gaza. Puluh ton bantuan kemanusiaan telah diterjunkan kepada masyarakat Palestina di Gaza. Bantuan-bantuan ini adalah pemberian dari negara Perancis.
Selain pemberian bantuan, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan akan mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang. Penyebaran bantuan dari Prancis ini tentunya berkat bantuan dan mitra dari negara Uni Emirat Arab, Yordania, dan Jerman. Namun, selain pengiriman makanan melalui udara dirasa tidak cukup. Israel harus memberikan akses kemanusiaan penuh untuk mengatasi risiko kelaparan. Ya, warga Gaza yang rentan tetap mencoba berjuang mendapatkan bantuan kemanusiaan. Mereka berjuang bisa membawa tepung sebagai bahan pangan untuk keluarga di tenda pengungsian. Bertahan hidup, itulah yang kini warga Gaza jalani sehari-hari. Menantikan bantuan kemanusiaan datang setelah berbulan-bulan diblokade oleh tentara Israel. Salah seorang pengungsi di Gaza yang merupakan ibu menceritakan sulitnya ia memperoleh tepung. احنا اولادي بيناموا بجوعهم اول مره لا اروح لا احل عن نتفه طحين لبناتي كل يوم بناتي بيناموا جعانات كيلو طحين 80 و50 فيش حد بيقدر يشتريه بنروح على الموت عشان حسبنا الله ونعم الوكيل امنوا لنا اياه احسن ما نروح نموت كل يوم 1000 شهيد كل يوم 1000 اصابه حرام عليكم امنوا لها الشعب ناس بتاخذ ناس بتاخذش. Selain wanita, warga Gaza yang disabilitas juga harus bersaing dapatkan bantuan yang sudah berhasil masuk ke Gaza. أنا جاي من على الموت هنا عشان آخذ حبة طحين، بطالب في كل العالم في كل الدول إن توقف الدم علينا بس شوي معي، لأنه إحنا اليوم أنا مبتور، اليوم أنا إذا ما أخذتش من هذا الطحن أنا بموت من الجوع. بطالب في كل المؤسسات إنها تقف لنا بس تطلع لنا بالنظرة إنه إحنا بنموت قاعدين عشان ناخذ كيلو طحين. Kantor media setempat menyampaikan bahwa sebelumnya sebanyak 112 truk bantuan yang masuk sempat dijarah atau dicuri oleh warga sipil yang putus asa sebelum mencapai tujuan mereka. Israel telah menerima kecaman internasional atas situasi kelaparan akut di Gaza. Beberapa hari terakhir, selain jalur darat, bantuan dari negara lain sudah diperbolehkan masuk melalui udara.